Baik, selanjutnya Ustadz, kalau pertanyaan dari member yang kami terima adalah bagaimanakah, apakah ada hak-hak khusus yang diberikan oleh seorang muslim kepada tetangga yang non muslim? Baik, terima kasih Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, eh, untuk menjawab perkara berinteraksi sosial dengan tetangga, dan di dalam hal ini konteksnya adalah tetangga yang bukan beragama Islam, maka di sana dijelaskan dalam beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa hak-hak seorang non-muslim kepada muslim, yang pertama yaitu seorang muslim mendakwahi tetangga yang tidak muslim tadi. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maka seorang muslim yang mempunyai tetangga non muslim, dia semestinya mendakwahi tetangga non muslim tersebut, tentunya dengan bahasa yang santun, dengan cara yang lembut, penuh dengan hikmah, ilmu yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, niat yang ikhlas, agar tetangga tersebut mendapatkan hidayah Islam, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan masuk ke dalam agama Islam. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seseorang disebabkan karena usahamu, itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan seekor onta merah. Onta merah adalah simbol harta yang sangat berharga di tengah orang-orang Arab di masanya. Maka ini hadis juga menunjukkan bahwa seorang lelaki muslim yang mempunyai tetangga non muslim, salah satu hak non muslim tersebut adalah mendapatkan dakwah Islam, dakwah yang benar, tentunya berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Rasul Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah." Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Hal tersebut tidak mengurangi dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsm. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kebalikan dari tadi, maka atasnya dosa. Mislu athami man tabi'ah. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya tersebut sedikit pun. Ini hak yang pertama yang dimiliki oleh seorang lelaki atau seorang muslim yang mempunyai tetangga yang non muslim. Non muslim tersebut berhak untuk mendapatkan dakwah dari seorang muslim. Berarti apabila seorang muslim yang mempunyai tetangga non muslim dan si muslim ini tidak mendakwahi, maka ditakutkan dia akan berdosa atas tidak berdakwahnya seorang muslim tersebut kepada tetangganya muslim. Tapi tentunya berdakwah diperlukan ilmu, diperlukan akhlak yang baik, sehingga berdakwahnya di atas basirah,
sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Kata-kata jalanku yang lurus itu menunjukkan kepada ilmu, basirah. Bukan sekedar berdakwah semangat sehingga tidak menghasilkan hasil yang baik. Ikutilah jalanku, yaitu berdakwah di atas ilmu yang ditunjuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ad'u ilallahi ala basirah ana wa man ittaba'ani. Aku berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agamanya, di atas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan siapa? Contoh siapa? Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikutiku. Ini hak yang pertama yang dimiliki oleh non-muslim kepada muslim lainnya. Dan hak yang kedua, yaitu seorang muslim diharamkan untuk menzalimi orang kafir yang musta'man, yang mu'ahad, dan yang zimmi. Jadi orang kafir itu ada 4 macam. Ada yang musta'man, yang artinya mereka diberikan keamanan. Dan musta'man ini adalah seorang yang kafir yang memerangi kaum muslim. Dan dia masuk ke daerah kaum muslim yang diperanginya, tetapi di atas perjanjian aman. Ini namanya musta'man. Ada namanya mu'ahad. Kafir mu'ahad, non-muslim mu'ahad adalah seorang yang mereka itu tidak mengadakan perjanjian aman dengan kaum muslim, meskipun tidak terjadi peperangan antara negara daerah mereka dengan muslim tersebut. Ada lagi namanya zimmi, seorang muslim yang dibiarkan hidup di tengah-tengah kaum muslim dengan dijaga keamanannya, dengan imbalan dia memberikan bayaran atau upeti kepada kaum muslim. Maka 3 orang ini diharamkan darah dan hartanya untuk diambil dan digerogoti. Darahnya dikucurkan walau 1 tetes pun diharamkan, hartanya diambil walau 1 sen pun diharamkan. Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang yang dalam perjanjian aman, maka tidak akan mencium bau surga. Jadi tidak boleh menzalimi kaum orang kafir dalam kekafiran. Jadi 3 jenis kekafiran ini, baik dalam hartanya, kemudian kehormatannya, hak-haknya tidak diperbolehkan. Yang ketiga yaitu hak seorang muslim, hak seorang non muslim kafir kepada muslim adalah, yaitu tidak mengapa mereka melakukan interaksi sosial dalam perihal muamalah, yaitu jual beli, tidak mengapa. Sebagaimana yang terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dan baju perang beliau tergadaikan di tangan orang Yahudi atau seorang Yahudi. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang kafir, baik dari kaum Yahudi, Nasrani, ataupun yang semisalnya dalam perihal jual beli. Selama yang diperjualbelikan tersebut adalah barang yang halal, maka ini tidak mengapa. Ataupun juga di dalam hutang piutang, ini pun tidak mengapa. Kemudian yang keempat,
yaitu hak seorang non-muslim kepada muslim adalah non-muslim tersebut apabila mengucapkan salam kepada muslim, maka dia berhak untuk menjawab, untuk mendapatkan jawaban, meskipun jawabannya mungkin tidak selengkap apabila seorang muslim mengucapkan salam kepada muslim lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahud walan nasara bis salam." Janganlah kalian memulai salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Dan beliau kemudian bersabda, "Wa idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah wa alaikum. Nah, di sini perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjawab salamnya orang non muslim, tetapi hanya dengan ucapan wa alaikum. Terakhir saya ingin mengingatkan kepada kaum muslim bahwa tetangga meskipun dia kafir non muslim, maka dia masuk ke dalam wasiat Jibril yang Jibril wasiatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang itu berarti adalah syariat untuk umat Nabi Muhammad SAW, agar Nabi Muhammad SAW dan umatnya berbuat baik kepada tetangga, dan termasuk di dalamnya adalah tetangga muslim atau tetangga non muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Masih saya Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira bahwa nanti tetangga akan mewarisi. Artinya diperintahkan oleh Jibril untuk mewarisi harta muslim tersebut. Saking seringnya Jibril memberikan alaihissalam memberikan wasiat kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan kita sebagai seorang muslim senantiasa diwajibkan untuk berbuat adil, berbuat tidak menzalimi dalam hal apapun. Lihat sebuah ayat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam perihal agama dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, agar kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tafsir terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Siapakah orang-orang yang tidak memerangi dan tidak mengeluarkan kaum muslim dari kampung halaman mereka? Ada yang mengatakan bahwa mereka ini adalah kaum mukmin yang beriman di Mekah dan belum berhijrah. Maka kita tetap berbuat adil kepada mereka, tetap berbuat baik terhadap mereka. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya mereka adalah mukminu fathi Makkah, orang-orang yang beriman tatkala penaklukan kota Mekah. Maka ini tidak boleh berbuat semena-mena terhadap mereka. Mereka sudah beriman, mereka tidak memerangi kaum muslim, dan mereka tidak mengeluarkan kaum muslim dari kampung halamannya. Ada pendapat yang ketiga yang dirajihkan oleh Imam Al-Qurtubi dan juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullah, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak memerangi mereka dan tidak mengeluarkan kaum muslim dari kampung halaman mereka adalah orang-orang yang mereka itu semua orang kafir yang tidak memerangi mereka
dengan segala macam jenis kekafirannya dan tidak mengeluarkan kaum muslim, artinya tidak menindas kaum muslim sampai mengeluarkan kaum muslim dari daerah tempat tinggal mereka, maka kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada mereka, untuk berbuat adil terhadap mereka. Mereka tidak memerangi kaum muslim. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat lagi dalam hadis yang sahih dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, anna ummaha wafadat 'alaiha bil Madinah fi sulhil Hudaybiyah wa hiya musyrikah. Bahwa Asma binti Abi Bakar kedatangan ibunya ke kota Madinah, yaitu istrinya Abu Bakar. Pada saat itu ibunya Asma ini, yaitu beliaulah istrinya Abu Bakar, belum beriman, masih musyrik. Turidul musa'adah fasta'dzanat 'alaiha fasta'dzanat Asma'an Nabiy sallallahu fasta'dzanat Asma'un Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dzalika hal tasiluha. Maka Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh dia membantu ibunya menyambung hubungan kekerabatan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, siliha, artinya sambunglah, bantu ibumu, itu ibumu. Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh ya berhubungan dengan orang non muslim selama tidak mengajak kepada dosa dan maksiat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa seorang non muslim mempunyai hak atas muslim, apalagi dia tetangga, yaitu mereka boleh mendapatkan harta zakat dalam kekafirannya. Dan ini salah satu makna dari mu'allafatu qulubuhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqat lil fuqara wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya sedekah atau zakat untuk orang fakir, orang miskin, dan orang amil zakat, dan orang yang mu'allaf di rekat hatinya. Salah satu penafsiran para ulama tentang orang yang mu'allaf adalah orang yang kafir yang diharapkan dia masuk Islam, atau orang yang kafir yang kalau kita beri zakat dia tidak akan mengganggu kaum muslim. Maka ini hak dari orang-orang kafir non muslim, dan mudah-mudahan kaum muslim senantiasa bermuamalah berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin LC. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, memberikan kita kemampuan untuk mengamalkannya, dan memberikan kita kemampuan untuk mendakwahkannya. Dan pada kesempatan kali ini kita cukupkan pembahasan acara dalam tanya jawab agama Islam bersama Ustadz, dan insyaallah bismillah taala kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.